Jadi disunahkan di dalam kita beribadah, sebelum kita wirid, kita ingat dosa dulu, biar istighfar kita tuh ada penyesalannya di situ, ada nilai nyesalnya di situ. Dan sungguh hal yang paling wajib buat kita sesali adalah ketika kita kepeleset ninggalin sholat. Ketika kita kepeleset ninggalin sholat, itu dosa yang akbarul kabair ba'da syirki. Paling besarnya dosa setelah menyekutukan Allah, meninggalkan kewajiban. Wa aujabul wajibi wa afdalul faraidi adalah as-salah. Ani udah maafin ente sebelum ente beristighfar kepada Ani. Ini tanda kalau pada masa itu kita udah dipilih sama Syekh Ahmad Tijani radhiyallahu anhu. Kita udah hidup. Kita sudah hidup. Jadi alam roh itu memang ada. Cuman memori manusia itu kagak bisa mengingat. Satu-satunya makhluk yang dapat izin dari Allah Subhanahu wa taala untuk mengingat memorinya beliau dari mulai diciptakan Allah adalah Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah SAW tuh ingatannya bahkan dari beliau baru diciptakan masih alam nur, masih belum ada makhluk kecuali huwa khaliquhu Allah Subhanahu wa taala 1000 tahun, dalam riwayat lain 2000 tahun. Rasul ingat itu. Kalau kita kan kagak, umur setahun kita pernah jatuh kita kagak ingat. Ingatan kita ketika kita udah mulai tamyiz baru kita ingat. Umur 6 tahun baru ada memori ingatan. Tapi kalau Rasulullah SAW, beliau ada di sulbi Nabi Adam, fi zahri Adam beliau ingat. Ada di sulbi Nuh, di dalam safinah beliau ingat. Fi sulbil Khalil Ibrahim, hina budifa bihi fin nar, beliau ingat Nabi Muhammad SAW. Hidup beliau di situ. Dan kita pun pada saat itu sebetulnya hidup. Kenapa? Karena Sayyidil Walid mengatakan Allah menciptakan roh itu satu kali, bareng. Jadi roh kita diciptakan sama rohnya Rasulullah SAW itu bareng. Sama rohnya Nabi Adam itu bareng. Allah menciptakan roh sekali. Baru menciptakan jasadnya bertahap. Kata Sayyidil Walid bin Ali Baharun, menciptakan jasad bertahap. Enggak bakalan terjadi kiamat kecuali kalau roh stok roh ini sudah habis. Enggak bakalan terjadi kiamat kecuali stok roh ini sudah habis. Ketika kiamat roh terakhir paling kagak ada di dalam perut ibunya, udah ditiupkan. Karena an-nafikh yang meniupkan roh itu juga bakalan mati soalnya. Baru terjadi kiamat. Mafhum ya? Mafhum. Anda menyampaikan ini buat kita bersyukur kalau kita ini termasuk orang yang yuqaduna ilal jannati fis salasil. Allah heran terhadap orang digiring ke surga pakai rantai. Mafhumnya, pemahamannya bagaimana kok pakai rantai? Orang masuk surga pakai rantai kagak ada. Pemahamannya ketika Syekh Ahmad Tijani radhiyallahu anhu mengatakan, "Absyiru, bahagialah kalian, anna man kana fi mahabbatina." Siapapun orang yang hidup dalam keadaan mencintai kami, di dalam kitab Jaisul Kafir disebutkan, wa thabata alaihi ila an mata, wa lazama alaiha ila an mata, dan istiqamah mencintai saya sampai meninggal, orang tersebut yub'atsu minal aminina, bakalan bangkit termasuk orang yang udah dimaafin semua dosanya sama Allah Subhanahu wa taala. Ini bukan ikhwan, belum ikhwan. Ada muhibbin. Man kana fi mahabbatina ila an mata 'alaiha. Siapa orang yang hidup dalam keadaan mencintai kami dan meninggal, malam yalbas libasal amni min makrillah. Selama dia kagak pakai pakaian merasa aman dari murkanya Allah. Apa aman dari murka Allah? Merasa bikin dosa, enggak dosa begitu. Merasa pantas buat bikin dosa. Meremehkan yang namanya dosa. Apa kan kita banyak istighfar. Kata itu cuman tasketnya. Itu cuman yang menggugurkan. Wah kata kullu man akhadha wirdana. Begitu juga apalagi setiap orang yang mengambil wiridan kami, kata Syekh Ahmad Tijani. Orang yang nadar masuk ke dalam wiridan kami, yub'atsu minal aminina, dia bakalan dibangkitkan nanti di yaumil qiyamah dalam keadaan orang yang udah mendapatkan dosa, kagak punya dosa, huwa dia, wa walidahu, dan kedua orang tuanya, wa azwajahu, dan istri-istri atau suaminya, wa auladahu, dan anak-anak. Ini kan jaminan dari Syekh Ahmad Tijani radhiyallahu anhu, dan ini basyirah dari Rasulullah SAW.
Nah, maksud Rasul bersabda Allah heran orang masuk surga masih dirantai. Kita udah dipilih sama wali kutub, masuk jadi muridnya, murid khususnya dengan baiat, nadar, mau jadi muridnya sampai yaumil qiyamah, mau taubat sampai yaumil qiyamah. Kita punya jalan udah jelas terbentang alamatnya jalan surga. Kadang-kadang kita bikin dosa. Kita bikin dosa. Bukan kadang-kadang. Seringan bikin dosanya apa istighfarnya kira-kira. Ketika kita bikin dosa, kita itu keluar daripada jalur. Keluar jalur jalan kita. Jalan kita ini ke surga. Ikhwani, jalan kita ini ke surga. Ketika kita bikin dosa, kita bikin jalan sendiri nih. Bikin jalan sendiri, bikin jembatan ke neraka. Bikin jembatan ke neraka. Tapi sama Allah dirantai. Suruh balik lagi. Apa rantainya? Rantainya itu apa? Kata Rasulullah SAW, apa itu rantainya? Tanbih, peringatan dari Allah. Bala bencana, sakit, ini, itu semuanya. Rugilah usaha, inilah, itu semuanya hanya bentuk peringatan dari Allah. Ini lagi nyasar. Mafhum ya? Jadi kalau ikhwan hidupnya diuji, dia lagi diikat pakai rantai, itu ujian. Cuman pengen kapan sih ente ingat begitu? Kapan ente lempeng wirid begitu? Kapan ente lempeng sholat begitu? Cuman itu alasannya. Hasil. Tapi mau kagak mau, alhamdulillah, selama hati kita terus mencintai Syekh Ahmad Tijani radhiyallahu an, setelah mencintai Allah, mencintai Rasulullah SAW, wa nulazim, dan kita melazimkan daripada syarat dan rukun ini, insya Allah akhir hayat kita ada di pintu surganya Allah. Amin. Gak bakalan mati sebelum kita benar-benar udah diikat, ditaruh di depan surga, baru meninggal kita. Jadi kalau mau panjang umur bikin dosa yang banyak. Panjang umur tapi terus. Dosa yang banyak habis itu nanti panjang umur tapi itu. Nanti terus. Canda ya. Tapi kalau itu kita sengajakan, takutnya salah, akhirnya dicabut. Ketika dicabut sama izin, udah nikmat istidraj namanya. Musibah udah adab namanya. Musibah namanya udah. Wal iyadu billah min dzalik. Mudah-mudahan Allah jaga. Amin. Qala Sayyidi Syekh Ahmad Tijani radhiyallahu anhu, man dakhala tariqatana wa ta'akhkhara anha, siapa orang yang masuk kepada tariqah saya, nadar pengen wirid seumur hidup, istighfar seumur hidup, salawat seumur hidup, la ilaha illallah seumur hidup, kemudian mundur, menjauh dia. Setelah dia menjauh, kemudian digodain, wa dakhala ghairaha, masuk kepada selainnya. Ini larangan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tahillu bihil masa'ib dunya wa ukhra, halal buat orang tersebut, kata Syekh Ahmad Tijani radhiyallahu anhu, musibah dunia akhirat. Musibahnya dunia akhirat. Kalau keluar musibahnya dunia akhirat, rantainya dunia akhirat. Di akhirat rantainya bukan ke surga, ke neraka. Ya? Jadi kalau kita dapat musibah, kita sakit, itu kita lagi dipaksa masuk surga sama Allah Subhanahu wa taala. Hada hak. Wala ya'udu abadan, dan dia enggak bakalan bisa kembali selamanya daripada musibah tersebut illa idza taba taubatan nasuha, kecuali dia taubat dengan taubat yang sebenar-benarnya, wajaddadal awrada bi idznin sahihin, dan ngambil tajdid. Jadi jalannya bagi ikhwan enggak ada kecuali tajdid. Al-thani, yang kedua, larangan dari bagi ikhwan agate yang membuatkan ikhwan daripada gurunya, al-iltifatu an syekh. Al-iltifatu an syekh, berpaling daripada Syekh Ahmad bin Muhammad At-Tijani radhiyallahu anhu. Al-iltifatu an syekh Sayyidi Ahmad At-Tijani radhiyallahu anhu. Ya, yang kebanyakan iltifat ini sebabnya adalah bi ziyaratil awliya'il ahya'i wal amwati au talabid du'a'i minhum, berpaling daripada Syekh Ahmad bin Muhammad At-Tijani radhiyallahu anhu. Jadi titik putusnya itu ketika kitanya berpaling, begitu. Bisa dipaham ya? Nah, penjabaran daripada berpaling di sini sebabnya adalah sebab orang bisa berpaling ziarah kepada para aulia. Kalau kita ziarah kepada para aulia, kita nggak berpaling, kagak ngapa-ngapa. Jangan ragu-ragu. Jangan ragu-ragu. Kalau kita nggak, tapi kalau kita takut kepeleset, ziarah kita lewat daripada wadifah saja.
Karena di dalam watifah ada pahala ziarah semua anbiya dan semua aulia. Biziaratil auliya ila ahya wal amwat. Tapi nuktahnya, titik batalnya itu adalah iltifatnya, perlu kita pahami, bukan ziarahnya. Kita kagak ziarah juga kita iltifat, batal. Nggak ziarah nih kita membaca daripada sejarah hidup wali, manaqibnya, sampai kita tamak mengaku, enak banget nih muridnya nih wali. Guru kita kok kagak begitu. Nah itu sedih guru kita. Guru kita kok nggak punya keramat ini umpamanya begitu. Itu yang kagak boleh. Itunya sebetulnya yang kagak boleh. Dan semua wali itu sedih kalau muridnya begitu sebetulnya. Merasa dihianatin, dan wali itu tahu sama hati murid-muridnya. Apalagi akabiril aqtab, apalagi ba'da wafati. Kehidupan alam barzakh lebih hidup daripada hidup di dunia ini. Au talabid du'a minhum, atau minta doa daripada para aulia. Minta doa dari para aulia. Iltifat nih kapan tuh minta doa? Ketika akhirnya doanya ijabah. Oh, ini kok lebih gobul. Ana wirid istighfar di Thariqah udah lama. Begini-begini aja didoain sama ini syekh jadi gobul. Wah, beneran dia. Itu yang bikin batal. Bisa dipahami? Baik. Yang perlu kita tahu, tujuan kita bertaringah cuma cari ridha Allah, bukan dunia. Tolak ukur kehebatan taringah ini akhirat nanti, bukan dunia. Kalau ente mau lihat tolak ukur kehebatan taringah kita, lihat istiqamahnya ikhwan. Itu sudah hebat. Mana ada sekarang cari wali yang bisa bikin muridnya istiqamah? Semuanya nggak ada. Apa wali taringah? Ane tanya taringah lain pada kagak baca. Tapi kalau ikhwan Tijani, hati yang bangor-bangornya wirid. Kayak kita gini. Wirid kita istighfar, kita tetap tiap hari. Biar kata habis bohongin ikhwan juga wirid. Bohongin bini umpamanya wirid. Bener nggak? Lah, ketahuan. Ini hebatnya anak punya penilaian hebat Syekh Ahmad Tijani radhiyallahu anhu. Kita belum kenal padahal banyak ikhwan yang ujiannya luar biasa. Anda lihat ujian, tapi tambah diuji nih ikhwan malah rajin wiridnya. Kalau murid lain diuji begitu langsung resign, pensiun, cari guru lain. Ini tanda Syekh Ahmad itu ada. Coba diantum telaah itu, nilai istiqomah itu istimewa, sangat istimewa ya. Ini himmahnya Syekh Ahmad Tijani radhiyallahu anhu. Ini derajatnya Syekh Ahmad kalau mau diukur ini bisa bikin orang istiqomah. Ratusan juta orang, miliaran orang, bahkan 1 triliun nantinya istiqomah. Mudah-mudahan ada di situ gitu. Amin. Kita jangan suka iseng nyoret-nyoret nama inti di absen, ya. Iseng coret-coret wadifah nggak hadir maksudnya. Nyoret nama tuh di absen. Ya kagak hilang nih. Kalau udah masuk surga, jangan minta neraka ya. Nah, au ihda'i thawabil ibadah. Ini yang dijadikan dalil sama guru kita ya. Au ihda'i thawabil. Tadi talabud du'a minhum minal auliya. Yang enggak boleh itu minta doa bersengaja dari para auli. Karena dari itu nanti bisa jadi iltifat. Nah, kalau yang selanjutnya ini yang khilaf ana bilang au ihda'i thawab al ibadati minal Qur'an wa salawat wa azkar wa nadar wa sadaqah wa nahwi dzalika lahum ay lil auliya. Dan juga menghadiahkan pahala apapun ibadahnya kepada para aulia. Nah ini kan hal yang begitu berat ya, begitu berat. Kirim Fatihah kepada para wali nggak boleh begitu. Nah di dalam hal ini ada khilaf. Anda tanya sama anda punya guru kita bersama Sayyidil Walid, kata beliau boleh. Kalau mahdhah murni hanya mengirimkan hadiah itu boleh saja. Untuk menghormati para aulia, karena syarat juga kata Syekh Ahmad Tijani radhiyallahu anhu di dalam kitab ini, azimu hurmatal aulia, agungkan kemuliaan para wali. Faman azzama hurmatahum azzamallahu hurmatahu wa man ahanahum adallahu Allah. Siapa yang menghormati wali, maka dia termasuk orang yang dihormat oleh Allah Subhanahu. Orang terhormat di mata Allah. Dan siapa yang menghinakan wali, meremehkan wali, nyakitin wali, dia orang hina kata Syekh Ahmad.